Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya bin Mu'adz, al-ulama arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qila wa kaifa dhalik? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatahum yahfazunahum minan nari dunya wa hum yahfazunahum min naril akhirah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Di majelis, di perkumpulan yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah. Majelis, tempat perkumpulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kita dari rumah menuju ke majelis ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita akan datang dari tempat ini. Kita pulang menuju ke rumahnya Allah, atau kita pulang dari tempat ini menuju ke rumah kita. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ulama, ulama itu arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu lebih mencintai, ulama itu lebih menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Ulama lebih mencintai umat Nabi Muhammad, lebih menyayangi umat Nabi Muhammad daripada ayah dan ibu dari umat Muhammad itu. Jadi para ulama itu, beliau-beliau mencintai kita, kecintaan beliau-beliau lebih besar daripada kecintaan bapak dan ibu kita kepada kita. Itu kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ya, jadi kecintaan para ulama, kasih sayang kepada kasih sayang para ulama kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad, kasih sayang yang dicurahkan, kecintaan yang diberikan para ulama kepada kita lebih besar, lebih banyak daripada kecintaan bapak dan ibu kita. Kila wa kaifa dzalik? Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa? Kok bisa kecintaan para ulama itu lebih besar daripada kecintaan orang tua kita kepada kita? Beliau menjawab, li'anna aba'uhum wa ummahatuhum yahfazunahum min narid dunya. Karena kedua orang tua kita, bapak kita, ibu kita itu menjaga kita, atau bapak dan ibu umat Nabi Muhammad menjaga mereka atau menjaga kita min narid dunya, dari api dunia. Wahum, sedangkan beliau-beliau para ulama yahfazunahum, menjaga umat Nabi Muhammad, menjaga kita semua min naril akhirah, dari api akhirat. Jadi kalau kedua orang tua kita menjaga kita, menyelamatkan kita di dunia, para ulama menyelamatkan kita, menjaga kita di akhirat yang kekal abadi. Nah, yakni kecintaan para ulama, kasih sayang para ulama begitu luar biasa. Itu dibuktikan dengan pengorbanan para ulama di dalam menyampaikan Islam, di dalam menyebarkan Islam, yang dimana beliau-beliau menyampaikan Islam, beliau-beliau penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan. Agar apa? Agar ketika Islam itu sampai kepada kita, kita bisa mengenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Kita bisa tahu mana perkara-perkara
yang bisa mendekatkan kita, yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, sehingga hal itu, perkara itu kita lakukan, dan mana hal-hal dan perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka sehingga hal itu kita jauhi. Itu semua berkat dakwah para ulama. Karena memang seperti itu nyatanya, yakni para ulama pengorbanannya luar biasa. Beliau mengorbankan waktunya untuk berdakwah. Bahkan terkadang anak istrinya mendapatkan waktu yang sedikit, waktunya lebih banyak untuk kita sebagai umat. Pagi mereka ngajar, siang mereka ngajar, malam mereka dakwah. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Mereka pergi ke pelosok-pelosok untuk apa? Untuk menyampaikan ajaran Islam, agar orang bisa mengenal Allah, agar orang bisa mengenal Rasulullah, agar orang bisa mengenal surga, bisa mengenal neraka. Makanya jangan kita pikir jadi ulama itu enak. Enggak enak. Itu ngeliatnya enak, tapi padahal jadi ulama itu enggak enak. Itu pikir jadi ulama itu enak, itu pikir dakwah itu enak. Enggak enak. Ya, ini perjuangan mereka begitu luar biasa, pengorbanan mereka. Ya, ini yang dimaksud sih seorang guru, muallim, muaddib, mudarris. Mulai dari zaman Rasulullah gurunya para guru, Rasulullah gurunya para guru, Rasulullah gurunya para pengajar, gurunya para pendidik, yang dimana Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya yakni bu'itsu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi pengajar, aku diutus untuk menjadi seorang pendidik. Rasulullah beliau berkorban. Pengorbanan yang beliau lakukan untuk apa? Untuk seperti sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Yahya, bahwasanya untuk mencegah umatnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, para sahabat, pengorbanannya dalam berdakwah, di dalam menyebarkan Islam begitu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan bahwasanya di dalam menyampaikan risalah, bahwasanya di dalam menyampaikan ajaran Allah, di dalam menegakkan agama Allah, aku pernah disakiti, yang dimana rasa sakit yang aku rasakan tidak pernah dirasakan oleh manusia yang lain. Aku pernah disakiti yang dimana tidak ada seorang pun yang pernah disakiti seperti aku disakiti. Aku pernah diteror, tidak ada seorang pun pernah diteror sebagaimana aku diteror. Aku pernah diancam, tidak ada seorang pun yang pernah diancam mendapatkan ancaman sebagaimana ancaman yang aku dapatkan. Bahkan kata Rasulullah, aku pernah selama 30 hari, selama 30 hari siangnya, selama 30 hari siang dan malam, aku dan Bilal kelaparan, tidak ada makanan apapun kecuali hanya roti, yang dimana roti tersebut bisa muat di ketiaknya Bilal. Maksudnya saking kecilnya, saking sedikitnya roti tersebut. Yakni Rasulullah SAW berdakwah pagi, siang, sore, malam, dihina, dicaci, dimaki, diusir, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan isi perut binatang, dilempari dengan batu. Rasulullah SAW beliau berjuang, beliau berkorban untuk menyelamatkan kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu mencintaimu, ibumu mencintaimu, akan tetapi kecintaan Rasulullah kepadamu lebih besar daripada kecintaan bapak dan ibu kepadamu. Rasulullah memperhatikanmu bukan hanya di dunia, tapi Rasulullah pun memperhatikanmu di akhirat. Rasulullah berjuang untukmu bukan hanya di dunia, tapi Rasulullah pun berjuang untukmu sampai nanti kelak di akhirat. Nanti di akhirat yang bakal mengurusimu, yang bakal memperhatikanmu, yang bolak-balik mondar-mandir bersujud kepada Allah, bolak-balik meminta kepada Allah, bukan bapakmu, bukan ibumu. Di akhirat nggak ada orang tua kenal anak,
nggak ada orang tua nyelamatin anak, nggak ada anak kenal orang tua, nggak ada suami kenal istri, nggak ada istri kenal suami, nggak ada orang tua peduli kepada anak, nggak ada anak peduli kepada orang tua, nggak ada suami peduli kepada istri, nggak ada istri peduli kepada suami, nggak ada kekasih peduli kepada kekasih, nggak ada. Itu cuma sebatas dunia saja. Tetapi di akhirat, makhluk yang paling peduli kepadamu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di akhirat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memohon ampun. Beliau berkata, Ya Rabb, wala Fatimah wala Hamzah, tidak untuk Fatimah, tidak juga untuk Hamzah. Maksudnya Rasulullah tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan anak cucunya, tetapi yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah kalian semua. Sampai-sampai sebelum nyawa Rasulullah SAW dicabut, datang Jibril. Ketika Jibril datang, Rasulullah SAW berkata, wahai Jibril, aku belum bisa meninggalkan dunia kalau Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan jaminan untuk umatku. Pergi Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Fa'auha Allah Ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril. Allah mewahyukan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u. Sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang kelak di akhirat pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur, dan dia Muhammad adalah manusia, dia akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Dan sampaikan kepadanya, innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Sesungguhnya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dari Rasulullah. Di akhir hayatnya tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan sahabatnya, tidak memikirkan anak cucunya, tetapi memikirkan kalian sebagai umat. Kecintaan Rasulullah kepada kalian, pengorbanan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la ajidu ala mahafiddah. Andaikan salah satu daripada umatku ada yang kakinya tertusuk duri, pasti dia merasakan sakit. Maka rasa sakit yang dirasakan oleh umatku, aku pun ikut merasakan rasa sakitnya. Bahkan jikalau rasa sakit umatku hanya sampai di badan, aku bisa merasakan rasa sakit yang mereka rasakan sampai ke dalam hatiku. Aku bisa merasakan rasa sakit itu. Rasulullah berkorban untuk kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW? Beliau berkorban. Yakni saya jelaskan kepada kalian, saya terangkan kepada kalian bahwasanya pengorbanan Rasulullah, pengorbanan para sahabat, pengorbanan para tabi'in, pengorbanan para tabi'in, pengorbanan para ulama salaf, pengorbanan para imam, yang dimana beliau-beliau itu berkorban agar Islam sampai kepada kalian, sehingga kalian bisa tahu mana perkara-perkara yang bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam sorga sehingga kalian lakukan, dan mana perkara-perkara yang bisa menjadi sebab kalian masuk ke dalam neraka sehingga kalian jauhi, sehingga kalian tinggalkan. Kalian tidak akan kenal itu semua, kalian gak bakal tahu mana sorga, mana neraka, kalau bukan karena perjuangan para ulama, para imam, para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'in, para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW. Yakni beliau berkorban, mengorbankan nyawa, jiwa, darah, harta agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai kepada kalian. Makanya kecintaan beliau kepada kalian lebih besar daripada kecintaan bapak dan ibu kalian kepada kalian. Itu kata Imam Yahya bin Mu'adz. Sebab kenapa? Bapakmu, ibumu, kedua orang tuamu menyelamatkanmu di dunia, sedangkan beliau para ulama, para guru-guru menyelamatkanmu kelak di akhirat. Dunia bakal hancur, dunia bakal binasa, dunia bakal tiada,
kedua orang tuamu menyelamatkan engkau di dunia, yang akan hancur, yang akan binasa. Sedangkan gurumu, muallimmu, mudarrismu, muaddibmu, syekhmu, para ulama, beliau-beliau menyelamatkan kita kelak di akhirat yang kekal abadi. Makanya Al-Imam Al-Iskandar, beliau berkata, uqaddimu syaikhi ala abi, aku lebih mendahulukan ayahku daripada guru. Aku lebih mendahulukan guruku daripada ayahku. Aku lebih mendahulukan, aku lebih mengutamakan guruku daripada ayah. Guruku lebih aku dahulukan, guruku lebih aku utamakan daripada ayahku. Orang bertanya, kenapa ya Imam? Beliau jawab, li'anna abi sababul hayatin faniyati wa syaikhi wa muallimi wa mudarrisi sababul hayatil baqiyati. Bapakku, orang tuaku adalah sebab adanya aku, selamatnya aku di dunia, faniyati yang bakal hancur, wa muallimi, sedangkan guruku adalah penyebab selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Kayaknya cintai kau punya guru, muliakan para ulama, cintai para ulama. Sampai-sampai dalam kitab Sayyidul Afkar dijelaskan ada sebuah syair yang berkata, gumril muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah, sambutlah apabila gurumu datang, berdiri, sambut gurumu dengan penuh ta'zim, dengan penuh penghormatan, dengan penuh rasa ta'zim, rasa penghormatan, dengan penuh rasa rendah hati. Sambut engkau punya guru, muliakan engkau punya guru. Kadal muallim an yakuna rasula, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Hampir-hampir guru itu menjadi seorang rasul karena mulianya seorang guru. Laula murabbi, kalau bukan karena seorang guru, kalau bukan karena ulama, engkau tidak akan mengenal Allah, engkau tidak akan mengenal Rasulullah, engkau tidak akan mengenal bagaimana cara berbakti pada kedua orang tua. Kalau bukan karena guru, engkau tidak akan mengenal kemuliaan bapak, engkau tidak akan mengenal kemuliaan ibu, engkau tidak akan mengenal derajat bapak, engkau tidak akan mengenal derajat ibu. Kalau bukan karena ulama, kehidupan kita bakal seperti binatang, saudara-saudara. Kalau bukan karena para ulama. Makanya kata Imam Yahya bin Mu'adz, seorang ulama, seorang guru lebih mencintai umat Nabi Muhammad daripada kecintaan orang tua umat Nabi Muhammad itu kepada umat Nabi Muhammad. Yakni maksudnya bahasa gampangnya, para ulama itu lebih cinta kepada kita daripada kecintaan orang tua kita kepada kita. Lihat bagaimana pengorbanan para ulama. Bahkan para ulama-ulama mereka berkorban untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Bukan hanya berkorban tenaga, tetapi berkorban harta. Pada abad ke-13 runtuhnya dinasti Abbasiyah, nggak bakal Islam sampai ke India, dari India sampai ke Nusantara kalau bukan dengan perjuangan para ulama-ulama terdahulu. Dari mana mereka bangun kapal? Dari mana mereka makan selama perjalanan puluhan ribu kilo melintasi laut kalau bukan dari makanan-makanan? Nah, yakni para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka berdakwah, menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, mereka pakai modal sendiri. Yakni kalau kata para ulama-ulama zaman dulu itu sundukuna judubuna. Modal dakwah kami itu berasal dari kantong kami. Makanya ulama-ulama zaman dulu di samping mereka berdakwah, di samping mereka ngajar, pasti mereka berdagang. Kenapa? Sebab mereka tidak mau makan dari hasil dakwah. Kami punya guru Habib Hasan Baharun. Beliau Habib Hasan Baharun itu beliau kalau dakwah bawa foto, jangan bawa potret, bawa kamera. Beliau foto, ada orang kasih uang, itu uang yang beliau pakai untuk berdakwah. Foto. Beda dengan zaman sekarang. Banyak zaman sekarang dakwah minta-minta. Yakni seakan-akan kayak jualan. Yakni dakwah minta amplop, minta uang, bahkan ada ulama-ulama sekarang minta DP.
atau mau dakwah, mau ceramah, ngasih target, mau dakwah, mau ceramah, ngasih apa namanya bahasa itu? Ngasih apa? Ngasih pasang tarif. Nah, ulama-ulama sekarang mau ceramah pasang tarif, pasang target. Ya ini sama kayak jualan suara, kayak pengamen. Orang ngamen dikasih uang. Ulama sekarang kayak gitu. Ceramah dikasih uang. Jadi hilang harga diri dengan meminta-minta seperti tadi. Kamu kalau mengundang saya ceramah harus sekian juta rupiah, harus 10 juta, harus 20 juta. Hilang harga dirinya, hilang kehormatannya, hilang kemuliaan. Itu orang jualan itu kayak gitu. Ulama zaman dulu mereka berdakwah pakai uang mereka sendiri. Apa namanya? Mereka berkendara pakai uang mereka sendiri untuk modal berdakwah di jalan Allah SWT. Yakni mereka bukan hanya mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, tetapi juga mengorbankan harta mereka. Kakek kami, Al-Habib Ahmad Ibn Umar bin Smith, Qutbud dakwah, rajanya dakwah. Beliau menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah bukan karena ilmunya, bukan karena sholatnya, puasanya, ibadahnya, akan tetapi karena dakwahnya beliau. Bagaimana beliau, metode beliau, cara beliau dalam berdakwah? Kita orang pendakwah zaman sekarang, kalau mau dakwah ke satu tempat, harapan kita orang dalam berdakwah, saya kalau ceramah di situ, saya kalau ngajar di situ, saya kalau mau menyampaikan ilmu di situ, harapan kebanyakan pendakwah sekarang harapannya nanti bakal dimuliakan, nanti bakal dihormati, nanti orang bakal cium tangan, bakal disambut, bakal dikasih buah-buahan, dikasih makanan yang enak, dikasih amplop, dikasih parcel, dimuliakan, diutamakan. Itu harapan orang-orang sekarang dalam berdakwah. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau kalau berdakwah, apa harapannya? Harapan beliau ketika berdakwah, saya mau dakwah ke satu tempat, saya mau dakwah ke tempat itu, nanti yang saya harapkan, saya diusir, saya dihina, saya dicaci, saya dimaki, saya ditolak, saya nggak disambut. Ada orang dakwah harapannya seperti itu. Tapi beliau berharap seperti itu untuk apa? Untuk menjaga ketetapan hati beliau. Maksudnya apa? Kata beliau, ketika aku berdakwah, aku berharap seperti itu, sehingga apabila aku datang ke tempat itu ternyata sesuai dengan apa yang aku harapkan, hatiku nggak berubah. Tetapi ketika aku datang ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan harapanku, yakni ketika aku datang ke satu tempat untuk berdakwah, ternyata aku dimuliakan, ternyata aku disambut, ternyata aku diterima, maka hatiku tetap tidak akan berubah. Karena niat dan tujuanku awal dalam berdakwah itu yaitu ditolak, dihina, dicaci, dimaki. Ketika aku datang ternyata dimuliakan, aku bersyukur kepada Allah. Ketika datang ternyata sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku juga bersyukur kepada Allah, karena itu yang aku harapkan. Beda kalau kita orang dakwah dengan niat, tujuan, harapan, dimuliakan, tetapi ketika sampai ternyata dihinakan, kecewa, berubah niatnya. Datang dakwah, datang ceramah, niat, tujuan, harapan, disambut, diterima. Ketika datang ternyata ditolak, diusir, berubah niatnya. Niat datang, apa harapannya? Nggak ada makanan apa-apa. Ketika datang, apa niat tujuan datang, disediain makanan yang banyak, disambut, dijamu. Datang ternyata tidak disambut, tidak dijamu, nggak ada makanan apa-apa, kecewa. Tapi coba kalau niatnya, tujuannya, harapannya seperti Habib Ahmad bin Umar bin Smith, niat dakwah, tujuannya dihina, dicaci, dimaki, ditolak, sehingga tetap andaikan yang terjadi apa yang beliau harapkan, maka keikhlasan hati beliau tidak akan berkurang. Itulah orang-orang dulu di dalam berdakwah di jalan Allah, berkorban untuk menyampaikan Islam. Beda dengan ulama-ulama dan dai zaman sekarang. Sekarang ulama kontrak, ustadz kontrak, kiai kontrak, habib kontrak. Makanya keberkahan ilmu zaman dulu itu lebih banyak, lebih besar
daripada keberkahan ilmu yang ada di zaman sekarang ini. Kalau ulama-ulama dulu mereka benar-benar menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Nggak ada ulama-ulama zaman dulu terus mereka mau menjilat sama pejabat, masuk keluar istana. Wah, nggak ada itu. Al-Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali ketika ada seorang khalifah yang ingin belajar kepada beliau, apa kata beliau? Kata beliau, ilmu itu laksana air. Air jatuhnya di dataran yang rendah. Nggak ada yang namanya air itu jatuhnya tinggi ke atas, nggak ada. Namanya ilmu jatuhnya ke bawah. Maka kata Imam Ghazali, wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai para pemerintah, wahai para raja, hendaknya engkau merendahkan diri seperti air kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi maksudnya Imam Ghazali, kalau ente mau ilmu datang kemari belajar. Bukan kita orang yang datang ke istana untuk ngajarin ente orang, enggak. Ente orang mau belajar, mau dapat ilmu, datang kemari istana. Itu ulama zaman dulu. Kalau ulama sekarang enggak, bolak-balik keluar istana. Istana udah kayak rumah keduanya. Pulang dari istana dapat Pajero, dapat Fortuner, dapat Alphard. Ulama-ulama zaman dulu, Al-Imam Sufyan As-Tsauri, bertahun-tahun beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak mau minum air Zam-Zam? Ini air Zam-Zam sunnah. Apa kata beliau? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya Imam? Andaikan aku punya gayung sendiri. Maksudnya gayung yang ada di sumur Zam-Zam disediakan oleh pemerintah, aku tidak mau pakai. Andaikan aku punya gayung sendiri, aku pasti sudah minum air Zam-Zam. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan gayung, tetapi tetap beliau nggak mau pakai. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, beliau tidak pernah mau makan sayuran. Al-Imam Asy-Syairazi, Al-Imam Asy-Syairazi tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Beliau nggak mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang ada di Damaskus itu ditanam di lahan-lahan, di tanah-tanah milik pemerintah, di tanah-tanah milik pejabat. Beliau nggak mau memakan sayuran yang tumbuh, yang dimana tumbuhnya itu di tanah milik pemerintah. Sampai segitunya mereka menjaga harga dirinya dan menjaga kehormatannya. Lebih baik mati kelaparan daripada dari penjilat-penjilat pejabat. Itu para ulama-ulama terdahulu. Makanya ketika beliau memberikan ilmu, keberkahannya begitu besar, manfaatnya begitu besar. Kenapa? Karena keikhlasan beliau di dalam berdakwah di jalan Allah untuk menyampaikan Islam dan menyampaikan iman. Ini yang tidak dimiliki oleh para pendakwah zaman sekarang. Untuk menjaga hatinya agar tetap ikhlas di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ada satu habib. Ini habib dia ceramah. Satu malam 6 tempat, 7 tempat, 8 tempat. Dia dikasih hadiah sama orang-orang yang ngundang itu. Akan tetapi ini habib nggak pernah buka dia punya amplop. Terus siapa yang dia suruh buka? Dia suruh buka, dia punya murid yang dia suruh buka. Dia bilang sama muridnya, ente buka semua amplop tadi, jangan ente kasih tahu ke anak. Acara yang ini amplopnya berapa? Acara yang ini amplopnya berapa? Cukup ente buka semua. Kalau udah ente buka, jadiin satu, baru ente kasih ke anak buat bangun pondok. Anak buat kasih makan santri. Sebab kenapa? Kalau ente kasih tahu ke anak, acara yang ini sekian deh, acara yang ini sekian, nanti anak takut timbul dari hati anak loh. Yang ini sekian, kok yang ini sekian, yang ini sekian, kok yang ini sekian. Sehingga habib itu dia nggak pernah buka amplop ceramah dia, bahkan dia nggak tahu isinya berapa. Yang buka dia punya murid. Untuk apa? Untuk menjaga hatinya agar tetap tujuan dia semata-mata untuk meneruskan perjuangan kakek-kakeknya. Jadi pengorbanan inilah yang dilakukan oleh beliau-beliau para ulama untuk menjaga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Yahya ibn Mu'az
beliau berkata ulama itu lebih cinta kepada kita daripada cintanya orang tua kita. Sebab apa? Orang tua kita menjaga kita dari api dunia. Para ulama menjaga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya cintai para ulama, apalagi guru-gurumu, karena guru memiliki hak yang lebih besar kepadamu daripada kedua orang tuamu. Sebab gurumu lah yang mengenalkan engkau kepada Allah sehingga engkau bisa kenal Islam, bisa kenal iman. Bukan berarti engkau tidak memuliakan orang tua, salah. Bukan berarti engkau tidak menghargai orang tua, salah. Sebab tetap pastinya nanti gurumu lah yang akan mengajarkan kepadamu bagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tua. Yang tetap engkau cintai engkau punya orang tua, tetapi gurumu engkau utamakan kalau ingin mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Ya, ini mengutamakan guru, memuliakan guru, mengagungkan guru, karena beliau adalah orang yang mulia, orang yang agung, dan orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau ingin mendapatkan keberkahan, ta'zim kepada beliau-beliau, beri penghormatan yang luar biasa, beri penghormatan yang agung kepada beliau-beliau, muliakan beliau-beliau, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, jadi itu ya, kata Imam Yahya bin Mu'az, al ulama arham bi ummati Muhammad bin abahi wa ummahatihim. Ya, para ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad daripada kecintaan kecintaan para bapak dan ibu, yakni kecintaan orang tua kepada umat Muhammad. Kemudian kenapa? Karena orang tua menyelamatkan kita semua dari api dunia, sedangkan para ulama menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kalau bahasanya anak, orang tua memberi makan jasmanimu, sedangkan guru memberi makan ruhanimu. Orang tua memberi makan badanmu, gurulah yang memberi makan hatimu, sedangkan badanmu itu bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan badan itu bergerak dengan hati, karena al-qalb ra'sul jawarih, hati itu adalah kepala daripada seluruh anggota tubuh. Hati adalah kepala intisari daripada seluruh anggota badan. Kedua matamu melihat, telingamu mendengar, lidahmu berkata, tanganmu menyentuh, kakimu melangkah, itu semua diatur oleh hati. Jikalau orang tuamu memberi makan badanmu yang membuat matamu melihat, telingamu mendengar, lidahmu berkata, tanganmu menyentuh, kakimu berjalan, gurumu yang menjadi sebab hidupnya hatimu, sehingga hati itulah yang menghidupkan seluruh anggota tubuhmu. Yakni balik lagi ke asal. Orang tuamu memberi makan badanmu, gurumu memberi makan hatimu. Hatimulah yang menggerakkan seluruh anggota badanmu. Sehingga ketika guru memberi makan hatimu, hati 3 hari nggak kena ilmu, hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Hati 3 hari saja nggak masuk makanan, hati itu menjadi mati. Apa makanannya hati? Makanannya hati adalah ilmu. Ilmu adalah milik para ulama, dan beliau-beliau para ulama lah yang memberi makan hatinya kita. Kalau orang tua memberi makan badan, maka ulama memberi makan hati. Karena sekali lagi, cintai para ulama.